kabar nih Kak Tasya? Seminggu ini kita udah ngapain aja Kak? Baik, kemarin aku habis gladi kotor, terus bagian aktif sosial. Kalau kamu gimana? Oh iya, aku juga sama kemarin kita habis melaksanakan aksi sosial Natal dari remaja untuk teman-teman kita remaja. Nah, gimana sih aksi sosial Natal kemarin Kak? Berjalan dengan baik nggak? Baik banget. Pesan-pesannya apa Kak? Baik banget. Terus orang-orang yang kita kasih aktif sosial itu seneng banget sih pastinya. Kira-kira pesan-pesannya apa tuh Kak? Buat teman-teman remaja yang mungkin tadinya emang mau ikut, cuman gimana sih rasanya gitu lah Kak? Rasanya tuh asik banget, soalnya bareng-bareng juga, jadi nggak terasa capeknya, walau malamnya itu langsung gladi kotor. Tapi tetap bersuka cita kan Kak? Tetap bersuka cita. Wah, sekarang kita beribadah di minggu ini. Ini kita lihat dulu ada beberapa teman kita yang di sini siapa aja ya? Coba kita lihat maju Kak. Wah, ada Daniel Lionel dari kelas 7. Ada Kak Angel Tambu Bolon, satu keluarga lu sama kakak. Ada Kak Bella juga. Ada Kak Agnes nih. Ada Kak Nathan. Ada Davinci. Ayo yang lainnya mana nih? Kak Stella. Kak Cynthia. Ayo mana nih? Open cam dong. Buat anak-anak sini juga. Ini sebagai absensi loh. Udah berapa orang nih Bang di sini Bang? Wow, ada 74. Anak CD aja udah berapa Kak? Masih, ayo dong, teman-teman yang lain mana nih? Diajakin yang lain yang masih belum join Zoom supaya join ibadah bersama kita pada minggu ini. Oke Kak, sebelum kita memulai ibadah kita nunggu teman-teman kita untuk mempersiapkan diri. Mungkin mereka mau ngambil Alkitab mereka atau yang lainnya. Untuk itu kita bernyanyi dulu Plastik Kasihan Surga. Teman-teman, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini. Marilah kita bersatu dulu sejenak.
Marilah kita bernyanyi dari buku Yonde nomor 178 ayat 1 dan 4, Roma Tuhan Yesus. dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, hanya karena kasih setia-Mu ya Tuhan, kami dapat memasuki tahun gereja yang baru ini. Berilah Roh Kudus dan Roh Hikmat kepada jemaat-Mu, supaya kerajaan-Mu semakin berkembang di tengah-tengah kami. Berilah hamba-Mu semangat untuk memberitakan firman-Mu, sehingga jemaat-Mu semakin sempurna. Kuatkanlah kami mengikuti Engkau dalam iman, agar kami bertekun sampai selama-lamanya. Oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, sebelum kita mendengar hukum Tuhan, marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 723 ayat 1 dan 3. Puji Allah Tuhan. Amin.
Hukum Tuhan yang pertama sampai yang keempat. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati itu dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Kita bersama-sama. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Teman-teman, seminggu ini kita sudah banyak melakukan sebuah dosa, baik itu dosa yang sengaja maupun dari kita tidak sengaja. Untuk itu, marilah kita sekarang mengakui dosa-dosa kita. Namun sebelum kita mengakui dosa-dosa kita, marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 716, ayat 1 dan 2, di nama Maulus Tanduk Molua. dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami,
yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Sebelum kita membaca epistel kita pada hari ini, marilah kita bernyanyi Hodo Pengondian. Di
firman Tuhan yang menjadi epistel pada ibadah minggu ini tertulis pada kitab Yeremia 33 dimulai dari ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Mari kita membacanya secara responsoria sesuai dengan yang ditunjuk. Yeremia 33 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Amin. Teman-teman, kita sudah membaca epistel kita pada minggu ini. Selanjutnya kita akan mengakui melakukan iman kita. Sebelum kita mengakui iman pertanyaan kita, adalah kita bernyanyi dari buku yang di nomor 169, ayat 1 dan 3, Hosi Pangoluau. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya dalam bahasa Batak. Au Porcea di debata Jehovah, Ido ama pargogo naso hatudosan, natumo palangit do tano. Au Porcea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah, nasasadai, ima natinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siato di parbadia, adorang so habubuan. Ido tuhata, natumaam na bernit, di pangumuman ni silatus, na mate tarpajal do ibana, ihau pinarsilang. Natuat tu banuatolo, dung ditanom, namula mangolu diari patuluhan, namanay tu surgo, lauhudul tu siamun ni debata Jehovah, amanay pargogo naso hatudosani.
Disima ibana pai mamulak sogo tutano on manguhumi halak na mangulu do tamate. Au porsea ditodi parbadia. Jaladong sada huria nabadia. Huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia. Dohot dihasesani dosa. Dohot dihatai na mandok. Mulak mangulu sogot daging ni halak na umate. Dohot dihanguluan na sorasuda. Amin. Nah, teman-teman, saatnya kita mendengarkan pengumuman kita pada hari ini. Namun sebelum kita mendengarkan pengumuman, ada kesaksian pujian dari salah satu remaja kita, yaitu Ruth Daulay.
itu dia salah satu pujian dari teman kita, Ruth Daulay. Ruth ini juga menang juara 2 lomba vokal tingkat SMA loh. Nah, kalau misal kalian mau melayani kayak Ruth, kalian bisa hubungi pendamping remaja dan seksi remaja. Bener banget. Buat teman-teman yang mau rekrut juga, ayo dihubungin kakak remaja. Kita sangat rindu teman-teman untuk melayani di remaja. Nah, saatnya kita membacakan pengumuman kita pada hari ini. Ada apa aja nih pengumumannya? Oke. Tema minggu kita ini adalah menyambut kedatangan Tuhan dalam kekudusan. Pada hari ini kita dilayani oleh pendeta Sony Lasmanaga. Di liturgisnya ada Sintua Nyonya Sianturi Borusida Butar. Di MC singernya dan teman saya Mana stres ya? Aku bolon. Di pemusiknya ada Nadia Sianturi di bass, ada Nang Manulang di gitar, ada Kak Marcella Tobing di drum dan Bang Albert Sitompul di keyboard. Di multimedianya ada Bang Sando Silalahi. Hostnya ada Kak Stella Nenggolan dan Kak Cynthia Sinaga. Nah, pengumuman kita pada hari ini untuk teman-teman remaja diimbau untuk tetap melaksanakan 6M. Kemudian buat teman-teman yang lagi sakit atau sedang mengalami masa yang lain, agar semua teman-teman bisa segera dipulihkan. Yang kelima, teman-teman remaja juga diimbau untuk tetap melakukan ibadah. Buat teman-teman CD juga ini dihitung sebagai absensi. Apalagi nih Pak Tasya? Nah, untuk teman-teman remaja yang mau melayani sebagai MC atau pemusik atau memberikan kesaksian pujian, silakan menghubungi nomor di bawah ini. Di seksi remaja ada Kak Stella, seksi musik Bang Albert, dan seksi ibadah ada Kak Trides. Buat teman-teman yang berulang tahun pada minggu ini, kami dari remaja mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya teman-teman semakin sukses, semakin lancar studinya dan lain-lainnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Buat yang ingin memberikan persembahan juga bisa dititipkan ke orang tua masing-masing, disampaikan ke rekening mandiri di 0006 0088 008440 atas nama Gereja KPJ Waringin. Nah, kita juga ingin memperkenalkan panitia Natal di 2021. Ada siapa aja sih, Kak? Nah, di panitia Natal 2021 di bagian BPH-nya ada Ingrid Tobing sebagai ketua, ada Anastasia Tambolon sebagai wakil ketua, Natalie Tagal sebagai sekretaris, dan Karen Tambunan sebagai bendahara. Di seksi acaranya ada Claudia Sihaloho sebagai koordinator, Kalia Sitompul sebagai anggota, Glory Nenggolan sebagai anggota, dan Nadi Batubara sebagai anggota. Di bagian musik ada Ratu Sinaga sebagai koordinator, Monica sebagai anggota, Gabriel Simbolan sebagai anggota, Devinci Samosir sebagai anggota. Di bagian humas ada Keisha Simanjuntak sebagai koordinator, Stephen Simanungkal sebagai anggota, Nathanael Sihaan sebagai anggota, dan Serafina Sitompul sebagai anggota. Di bagian perlengkapan ada Gabriel Tobing sebagai koordinator, Joseph Simanjuntak sebagai anggota, Christian Manalu sebagai anggota, Sam Salen sebagai anggota, dan Oliver Rosianturi sebagai anggota. Nah, buat teman-teman juga yang dari minggu lalu bahkan sebulan ini yang sudah memberikan bantuan untuk kami baik secara moral maupun materi, kami mengucapkan terima kasih. Acara aksi sosial Natal kita berjalan dengan baik dan puji Tuhan remaja-remaja juga senang dan merasa ada perhatian dari kita. Nah, Natal Remaja KPJ Waringin juga akan dilaksanakan kurang lebih 2 minggu lagi, yaitu tanggal 11 Desember 2021 jam 5 sore.
Oke teman-teman, saatnya kita ingin mendengar khotbah kita pada minggu ini. Namun sebelum kita mendengarkan khotbah, marilah kita baca dari buku yang di nomor 443 ayat 1 dan 3, Dung Tuhan Yesus. Damai sejahtera Allah itulah yang memelihara hati serta pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik remaja. Selamat Advent. Iya, kalau minggu kita hari ini disebut dengan Minggu Advent, yaitu Tahun Baru Gerejawi. Jadi di masa-masa Advent ada 4 minggu ya sebelum Natal. Dan biasanya pada masa-masa Advent kita diingatkan yaitu untuk perenungan yang pertama pada penantian kedatangan Yesus yang kedua kalinya dan mempersiapkan masa perayaan Natal yaitu kelahiran Yesus Kristus. Untuk ini adik-adik remaja, mari buka Alkitabnya, kita akan membacanya. Yaitu dari kitab 1 Tesalonika 3 ayat 9 sampai 13. 1 Tesalonika 3 ayat 9 sampai 13. Sudah dapat? Inang Pendeta akan bacakan dari sini, ikuti dalam hati masing-masing. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu.
Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dalam berkelimpahan, dalam kasih seorang terhadap yang lain, dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nih, adik-adik remaja yang kami kasih dalam nama Yesus Kristus, sebagaimana di awal tadi Inang sudah katakan bahwa kita sudah masuk pada minggu Advent. Dan itu berarti tidak lama lagi kita akan merayakan Natal. Nah, tadi sudah diumumkan Natal remaja tanggal berapa? Iya, 11 Desember. Nah, jadi apa persiapanmu? Apakah pohon Natal sudah mulai berdiri di rumah? Sudah dihiasi? Nah, kalaupun belum, emang sih masih ada waktu. Tapi biasanya itu sudah mulai. Apalagi adik-adikku yang cantik-cantik, yang cewek-cewek ya, pastilah sudah mempersiapkan atau mungkin sudah belanja ke ASMK ya untuk pernak-pernik Natal. Ya, semoga lah ya supaya bisa cantik. Karena di gereja kita juga sudah berdiri loh pohon Natal. Sudah cakep dengan semarak warna-warninya. Ya. Dan selain pohon Natal, apalagi yang bisa kita harapkan untuk menyambut Natal? Bisa-bisa adik-adik remaja kepikiran, ya, saatnya akan memiliki baju baru. Begitukah? Atau saatnya nanti Natal akan adanya makanan-makanan enak, atau saatnya akan berkunjung ke keluarga, akan berlibur bersama keluarga, asik gitu ya. Nah, tapi ingat loh, itu bisa. Tapi pemerintah kita juga sudah ingatkan kita mulai tanggal 24 Desember sampai tanggal 2 Januari PPKM level 3 ya, untuk mengantisipasi COVID-19 gelombang ketiga. Nah, jadi boleh, tapi artinya kita tetap di dalam prokes ya. Nah, tapi selain daripada itu, nats firman Tuhan ini hendak mengingatkan kita. Apakah itu? Yang pertama sekali kita diingatkan untuk bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Allah. Sebagaimana pada nats ini, Rasul Paulus begitu bersyukur ketika mendengar jemaat di Tesalonika itu selalu di dalam iman yang bertumbuh. Mereka bisa kuat, mereka bisa bersama, sekalipun ada persoalan yang mereka hadapi. Karena memang jemaat Tesalonika itu adalah hasil penginjilan daripada Rasul Paulus. Tetapi karena persoalan yang terjadi ketika itu, untuk meminimalisasi persoalan, maka jemaat itu ditinggalkan oleh Paulus. Lalu Paulus pengen mendengar apa yang terjadi setelah Paulus tinggalkan jemaat Tesalonika. Nah, ternyata Paulus itu mengutus Timoteus, dan dari Timoteuslah Paulus mengetahui bahwa jemaat di Tesalonika itu mereka tetap bertumbuh di dalam iman. Sekalipun ada persoalan tidak akan mengganggu kehidupan mereka untuk dekat kepada Tuhan. Spiritual mereka tetap terjaga, dan justru mereka juga merindukan kehadiran Paulus untuk datang bersama tatap muka, muka dengan muka kepada jemaat Tesalonika. Nah, mendengar inilah Paulus begitu senang, begitu bersuka cita, makanya dikatakan di ayat 9 itu tadi, ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu. Nah, oleh karena itu, kami juga mau katakan,
bahwa kami bersyukur kalau adik-adik remaja KBP Jatiwaringin sekalipun beribadah di rumah, tetapi tetap spiritualnya bertumbuh, imannya bertumbuh, dan dekat kepada Tuhan, sekalipun beribadah secara online atau virtual Zoom seperti ini. Dan kami juga akan bersukacita kepada Tuhan, menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Paulus ini, bahwa untuk tanggal 11 Desember nanti pun kita merayakan Natal. Nah, jadi inilah juga yang menandakan bahwa firman Tuhan yang telah tertabur selama ini bukan hanya didengarkan, tetapi memang bisa bertumbuh dalam iman kepercayaanmu. Bagaimana adik-adik remaja? Apakah kamu memang merasakan iman yang semakin bertumbuh? Semoga ya. Dan haruslah, karena memang setiap firman Tuhan yang kita dengarkan tidak akan pernah sia-sia. Tetapi firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan itu dapat untuk membuat kita semakin terberkati. Nah, ternyata sukacita Rasul Paulus itu tidak komplit. Kenapa? Ya, dari jemaat Tesalonika itu ada yang gagal paham tentang kedatangan Yesus. Mereka gagal paham ketika Paulus yang mengatakan Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Mereka pikir bagaimana orang yang sudah meninggal terdahulu. Sedih banget. Bagaimana mereka untuk menyambut kedatangan Yesus. Mereka tidak bisa lagi. Wah, sedih. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga di antara mereka malah merasakan bahwa Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Jadi, mari kita hidup dengan sesuka hati. Mari kita hidup sebagaimana yang kita inginkan. Sehingga banyak juga di antara mereka yang hidup secara liar. Banyak hidup yang secara sembrono. Tidak di dalam kehendak Tuhan. Karena mereka pikir kalau nanti Yesus sudah datang kedua kalinya, kita tidak bisa lagi seperti ini. Untuk hidup dalam dugem, untuk hidup dalam pesta pora, untuk hidup dalam berpora-pora. Tetapi ketika Yesus datang supaya kita nanti sudah menikmati itu terdahulu. Kira-kira demikian. Nah, untuk itulah Paulus menasehatkan bahwa bukan seperti itu caranya untuk menyambut Yesus kedua kalinya. Justru mari perbaiki sikapmu. Manfaatkan waktu yang ada. Berlakulah dengan benar. Yaitu di dalam hidup kudus. Tidak bercela. Tidak bercacat. Sehingga ketika Yesus itu nanti datang, kita sudah ready untuk masuk ke kerajaan surganya. Inilah juga yang sekaligus menjadi pesan Advent pertama bagi kita di ibadah minggu ini. Maksud saya, kalaupun kita teringat atau mempersiapkannya seperti yang saya katakan tadi dengan pernak-pernik Natal, dengan menyusun menu-menu makanan yang enak, atau dengan menyusun jadwal kemana liburan nanti. Namun, jangan sampai ketinggalan yang paling utama adalah memperbaiki sikap dan hidup kita ini. Karena kedatangan Yesus kedua kalinya tidak ada yang mengetahuinya. Dia datang seperti pencuri malam. Nah, kalau kita sudah siap sedia dengan memperbaiki dari sikap ataupun kepribadian kita, maka inilah yang diinginkan oleh Yesus. Dia datang menemukan kita di dalam kekudusan. Oleh karena itu, adik-adik remaja, mari hidup sukacita. Jangan suka ngambek. Jangan suka menyendiri. Jangan suka marah-marah. Jangan pelihara sakit hati. Jangan murah tersinggung.
tetapi enjoylah menyambut Yesus yang akan datang kedua kalinya, bahkan yang lebih dekat untuk menyambut perayaan Natal, yaitu pesta kelahirannya. Oleh karena itu, kemarin sudah ditandai oleh adik-adik remaja melalui yang berbagi kasih kepada semua WEK yang ada di gereja kita, HKBP Jatiwaringin, maka ini jugalah untuk kita lanjutkan. Mari kita saling mendoakan, mari kita saling menguatkan, mari kita peduli terhadap satu sama lainnya. Ketika melakukan ini sebagai persiapan kitalah untuk menyambut kelahiran Yesus, untuk terlahir di diri kita, bahkan sampai kedatangannya yang kedua kalinya. Siapa mau? Iya, saya harap juga semua harus mau ya, karena kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan ini, bahwa dengan datangnya Yesus kedua kalinya, dan sekaligus dalam menyambut perayaan Natal, kita hidup di dalam kekudusan, tidak bercacat dan tidak bercelah. Perbaiki hatimu, perbaiki pikiranmu, perbaiki sikapmu, jadilah yang diperkenankan oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Pujian, syukur, dan hormat hanya kepadamu saja Tuhan kami naikkan. Engkau begitu baik dan selalu bersama-sama kami. Bahkan mengingatkan kami dalam setiap kondisi kehidupan. Sekalipun hidup kami bersuka cita, biarlah kami hidup untuk menyenangkan-Mu dan dapat bersyukur. Kalaupun kami hidup di dalam pergumulan, biarlah Tuhan yang memenangkan kami, menerangi hati, pikiran, dan jiwa kami. Terlebih Tuhan, pada saat ini kami sudah Engkau tibakan pada minggu Advent pertama sebagai persiapan kami untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali dan menyambut pesta perayaan Natal, yaitu kelahiran Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Tuhan, kami mau bersukacita dan Engkau juga mau bersukacita bersama-sama dengan kami. Oleh karena itu, mampukan kami untuk dapat menguduskan diri kami dengan menjaga hati kami, menjaga pikiran kami, bahkan memperbaiki ketika ada hal yang tidak beres, ketika ada hal yang tidak menyenangkan-Mu. Dan biarlah Engkau ampunkan kami di dalam kuasa darah anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dan tambah-tambahkan hikmat kebijaksanaan bagi kami dengan Roh-Mu saja yang memimpin kami, agar kami menjadi pelaku firman-Mu. Sehingga ketika Engkau datang, kami dapat Engkau jumpai dengan hidup kudus, tidak bercacat dan tidak bercela. Ya Tuhan, kami serahkan tubuh, roh, dan jiwa ini kepadamu. Kehendak-Mu saja yang jadi, berkenanlah kepada adik-adik remaja kami ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kita sudah mendengarkan khotbah pada minggu ini. Kita diingatkan untuk selalu kita tidak bersungut-sungut dan tidak marah. Untuk itu, mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 645 ayat 1 dan 3 Roma Parasiroma. Leon Muriawi
Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ya, remaja kita pada hari ini sudah selesai. Tapi teman-teman jangan pergi dulu ya.